Halo guys, kembali lagi bersama gua di RT guys channel. Di video kali ini gua mau bikin konten makan. Makannya kali ini makan nasi padang di langganan gua. Tepatnya penjualnya ini berada di toko baju guys, bukan nasi padang langganan gua yang di dekat rumah ini, bukan, tapi langganan gua yang di sebelah toko baju. Untuk minuman sendiri gua beli yang namanya es lemon tea guys. Sebelum gua buka makanannya, langkah baiknya gua minum dulu guys. Kadang tebal, kadang Bismillahirrahmanirrahim. Asli segar banget ini. Jadi karena belinya itu di tempat sebelah toko baju, maka gua makannya makan lauk ayam goreng. Gila bikin masih padang gitu ya. Kalau dibungkus itu belum banyak banget. Lihat sewajar gua guys, banyaknya porsinya tuh. Tuh sewajar tuh. Kata nggak kalian? Sewajar gua guys. Gila. Wow. Ini gua nggak beli sendiri guys, karena adik gua tadi kan kerja. Terus ketika gua mau beli, adik gua belum pulang, akhirnya gua titip dia aja. Jadi adik gua titipin, tolong belikan nasi padang. Jadi gua nggak keluar rumah guys. Gua keluar rumahnya cuma beli es teh ini untuk belikan adik gua dan gua. Wow, lihat guys penampakannya guys. Apaan coba nasi padang itu? Kalau dibungkus itu benar-benar banyak banget guys. Tuh lihat, banyak betul guys. Tapi gua lupa nggak, kalau gua nggak bisa makan sayur lain selain sayur singkong. Ternyata aman guys. Ini karena masih panas guys, maka gua mau ratain pakai yang namanya kertas minyaknya guys. Kalau kayak langsung panas guys. Ya siap. Hanya gua buka, kayaknya gua harus ambil kuning dulu guys. Ya, kuning gua yang panjang sudah ketemu guys. Jadi gua itu nggak bisa guys, buka yang ribet buka ini lama apa, makanya gua selalu sedia gunting kalau nggak bisa guys di kamar gua ini. Ya buat makan kayak ini nih, buka ini kadang buka hit kayak gitu guys. Ini gua tirisin dulu guys, karena gua nggak suka ayamnya kena kuah. Gua lupa sih guys, bilang nanti bahwa gua nggak mau pakai sambal hijaunya, karena pedas banget sih sambal hijaunya itu. Ini bisa sambal hijaunya masih ada, yang gua doang guys, karena pedas. Mantap dulu guys. Seperti biasa makan nasi padang itu paling enak kalau pakai yang namanya kerupuk. Ini kerupuk yang hari yang lalu masih ada dan masih gurih. Nah, kita aja. Coba guys, lihat guys.
Kalian kelihatan nggak ya porsinya tuh? Ini guys, banyak betul. Gue jujur susah aja guys ngatur kameranya ini. Kadang ketinggian, kadang pas gitu. Gue bingung harus ngatur kameranya seperti apa. Kerupuk gua supaya tidak terkena es, gua taruh sini aja. Nah, nah. Buat kalian jangan lupa untuk makan guys. Porsinya tuh banyak betul guys. Lihat nih. Untuk aja sambalnya pedas guys. Sambalnya gila ya, pedas banget tapi enak, tapi pedas. Kan makan sayurnya ini ya, dengan kuah sama kerupuk itu udah enak banget. Gila sih tempat beneran, gak pernah berubah enaknya guys. Ya enak sih, kalau sore itu banyak banget tapi yang habis. Tapi gua nggak tahu ya, bukannya dia tuh dari jam berapa sampai jam berapa. Tapi jelas ketika gua belinya sore itu satu kehabisan gua. Kehabisannya itu bukan kehabisan nasinya, tapi kehabisan lauk. Misal ayam goreng ini kan habis ya, oke lah, kalau udah lanjut ke sini gua beli aja lauk lain, contohnya telur dadar, habis juga. Oke, telur dadar habis misalnya, gua beli yang lain, tak kedel contohnya, habis juga. Kalau
kopinya sore. Itu untuk beli nasi padang yang sebelahnya toko baju nih, itu harus antara siang kalau nggak pagi. Di bawah jam 3 itu jarang banget ya, lauknya tuh jarang banget. Karena ya emang murah ya. Menurut gue ya murah. Vaksinasinya ini kan kalian tahu sendiri banyak. Ayamnya juga gede. Nah, menurut gua murah banget. Terus rasanya enak. Makanya dia tuh rame. Cuman makan sendiri guys, itu tuh marketnya tuh ya makanan murah dan enak tuh pasti rame pak. Tapi faktor utamanya murah guys. Murah itu pedoman utama masyarakat yang berkunjung ke Manukan itu cari kuliner yang murah. Jadi nggak bisa tuh kita bikin bisnis itu sesuai idealis kita. Jual barang yang mahal itu gua jamin pasti nggak baik, nggak laku. Cuman tekan ini event itu selisih 2000 ya, itu orang cenderung lebih memilih tempat yang lebih murah walaupun selisihnya cuma 1000-2000, padahal sudah didesain supaya nyaman, bersih kayak gitu guys. Tapi tetap aja orang itu lebih memilih di warung kaki lima yang lebih murah.
walaupun kadang-kadang ya rasanya tuh nggak enak sama sekali ya. Tapi karena murah ya pasti rame banget. Wah, rame banget sih, maksud gua rame. Rame banget ya, itu murah tapi enak ya. Itu kalau murah aja ya ada aja yang beli gitu maksud gua. Di Manokan ini guys, sebenarnya ada resto yang namanya PHD dan Ricis Factory. Di mana-mana kan Ricis Factory kan rame ya. Lewat PHD itu. Tapi kata mereka bukannya di Manokan sini ya, sering banget gua kesana itu sepi. Cuman yang bukan sampai kosong gitu enggak guys, yang beli cuma satu dibuat doang. Yang beli itu tetap ada, cuma nggak rame gitu guys maksud gue. Masih rame di tempat lain kan rame biasanya kalau Ricis. PHD apa lagi? Tuh sayurnya sama dia dipotong kecil gini, jadi enak nggak alot. Tuh jujur tomat ini pinter sih untuk mengolah sayur singkongnya. Oh ya, dekat rumah gua ini guys, waduh, sayur singkongnya sering banget kering. Kering dan apa ya, panjang dan tebel banget tuh. Oh ini kan
kecil dan lembut gitu. Aku lebih suka ini sih, sayapnya. Tuh guys, dagingnya putih gini, lihat kan. Tuh, putih banget kan. Tapi rasanya berbumbu banget guys. Heran gua. Makan begini doang ya. Tuh, rasa bumbu guys. Heran gua. Kok bisa gitu loh. Kan putih banget ini guys. Kalian lihat sendiri lah. Enak banget rasanya. Hmm. Gua itu ya sebenarnya nggak suka banget sama daging yang besar besar kayak gini, tapi karena ini bagian paha atas jadi dagingnya juicy banget. Jadi seratnya paha atas itu enak guys, juicy banget daripada daging itu besar banget lah. Menurut gua nggak juicy kok dada itu. Walaupun ada yang menjual ayam bagian dada atau apa juicy, ada yang jual kayak gitu, cuma saya juicy-juicynya dada itu besar banget, masih ya menurut gua ya. Jadi gue tuh nggak terlalu suka dada gitu. Bahkan nggak suka banget lah. Ayam yang bagian dada. Hmm. Oh. Mantap bersihin gue guys. Nah. Sekali guys, sekali keju.
Timbangan apa guys ayamnya tuh, kenapa harus terlalu jauh dari rumah gua? Gua jatuh cinta banget sama yang namanya nasi padang ini. Enak bener deh. Sampai tulang-tulangnya guys, gua makan ini enak banget sumpah. Oke, gua pengen kayak bersinar gitu. Masih belum bisa. Gua masih gatel banget. Sumpah gak ada bang guys. Kalau mau bersih mah nggak bisa guys, jadi gatel gitu, nggak enak kan. Duh, gatel banget guys. Emang bersih tapi nggak bisa gitu guys, nggak enak banget. Gatel kan, gatel banget rasanya. Ya kayak mau bersihin tapi nggak bisa bersihin gitu. Hmm. Hmm.
Nomor gorengnya habis ya. Karena sambalnya berbuah pedas. Cuman saya yakin banget sih kalau buat tadi nggak pakai sambal itu rasanya kurang mantep pak. Sambalnya kayak membelem garis gitu ya. Udah asin, gurih, terus pedas, tambah nikmat sebenarnya. Cuma sekali lagi buat tuh cemen banget untuk makan makanan pedas. Kalau orang sini normal banget ya, tambah enak malah. Kalau pakai sambal hijau, ini karena gua cemen banget. Menurut tingkat kepedasan yang bisa gua makan. Makanya gua dari tadi dulu makan minum karena gua makannya kepedasan nih. Menurut saya kalau gua nggak pakai sambal sih hanya kurang nikmat gitu guys. Sumpah ayamnya enak banget. Sumpah guys, bener-bener nikmat guys. Apalagi gue cuma pakai tangan satu guys. Pas banget guys. Tadi gue cuma pakai tangan satu guys, bayangin aja guys. Saya empuk apa ayam ini? Nggak mungkin dong kalau ayam
empuk kayak gini tuh nggak bisa gua padekin nggak tangan, pakai tangan satu gini. Kalau nggak empuk kan nggak mungkin ya bisa gua padekin kayak ini. Tuh. Tuh. Biasanya gua tuh ya kalau ngomong pakai ayam itu ya, kalau nggak pakai tangan satu gini, pakai bantuan mulut. Itu pun kalau ayamnya keras. Tapi karena ini ayamnya empuk banget, jadi nggak perlu gua pakai mulut. Cukup pakai 3 jari atau 4 jari ini. Empuk banget. Kenapa mesti jauh dari rumah gua? Terus kenapa kalau sore itu selalu habis? Murah loh guys, ayam ini guys, 15.000 guys. Dengan dapat sayur yang sebanyak tadi dan nasi yang segunung. Rasanya tuh guys, asin gurih. Asin gurih pedas. Dan gua sangat suka makanan yang asin dan gurih. Jadi gua tuh sebenarnya kurang suka banget makanan yang manis gitu, aslinya gua agak kurang suka. Terus rasanya yang nggak ada gurihnya itu gua nggak suka. Makanan manis cuma gurih gua masih bisa makan, tapi kalau manis doang gurihnya nggak seberapa, gua biasanya ogah guys. Karena gua pernah ya makan di daerah Jawa Tengah. Beli yang namanya nasi tuk-tuk. Nasi gorengnya bener ya, merah.
cuma rasanya manis banget. Makanya gua makan cuma separuh doang. Jadi ketika gua ke Jawa Tengah itu gua selalu cari yang namanya McD, KFC kayak gitu deh. Rasanya sudah standar lah. Kalau ada McD ya fried chicken gitu kan, kayak roket gitu. Di Jawa Timur ini guys, makanan itu rasanya cenderung untuk asin gurih, terus gitu asam gitu kadang-kadang masih masuk orang Surabaya. Tapi kalau untuk makan manisnya itu jarang banget gue temuin. Kalau kalian mungkin ya pernah makan rujak, ada istilahnya rujak manis. Di Surabaya itu gua pernah coba bumbunya tuh, ya nggak manis juga ya. Kayak ada gurihnya, ada asinnya juga. Cuma emang cenderung manis. Cuman masih ada rasa asin gurihnya tuh masih ada. Jarang lah gua temuin makanan manis di Surabaya ini. Cuman debu Jatmi itu guys, yang warung Surabaya Jatmi itu yang langganan gua itu emang lebih condong ke Jawa Tengah guys. Makanannya tuh agak manis, cuman sudah mungkin dimodifikasi gitu, jadi agak gurih, lebih ke arah gurih, asin, pedas gitu. Jadi manisnya tuh buat manis balance gitu, seperti warung Surabaya itu. Untuk varian yang gua makan itu, kalau masakan yang lain gua nggak tahu, karena yang gua makan kan cuma nasi campur dengan lauk ayam kecap. Itu gua yakin banget ya, manisnya pasti karena kena bumbu ayam kecap itu. Karena ayam kecap kan biasanya kan memang manis. Jadi jangan banget guys, kalau ada makanan manis yang benar apa ya, kuatnya di manisnya tuh jarang banget. So nggak enak apapun makanan yang pernah gue coba, terus selalu arahnya tuh asin gurih. Terus foto itu
Karena kecapnya gue lihat di warung soto ya, jarang banget apa ya, kalong berkurang. Berkurangnya jarang banget, berkurang banyak gitu. Kalau nggak itu sudah ditakar sama yang jual warung soto ya. Nah, itu dikit. Kalau di warung bakso beda ya. Warung bakso kan biasanya orang kan mencampur ya, ada kecap, saus, sambal, kayak gitu-gitu. Pokoknya orang Surabaya itu ya, lidahnya tuh kecenderungannya tuh manis, asin, gurih, asam. Ya, antara tiga itu. Kalau tiga itu lengkap, pasti warung itu atau tempat makan itu pasti ramai banget. Asin, gurih, terus asam, udah tiga itu doang. Makanan menurut gua ya yang bakalan rame untuk buka warung makan atau restoran. Manis, gurih, asam, dah. Kalau manis itu hanya penguat rasa lah, bukan utamanya. Kalau di Surabaya, kalau di Jawa Tengah kan utamanya kan manis, baru bisa gurih, bisa asin gitu. Kalau di Surabaya ini balik, justru manisnya dari penyeimbang. Bukan utamanya. Gila sih, masih padang segini banyaknya tadi habis dong gue dengan tambah kerupuk 4 sama minum es lemon tea 1 gelas. Gila tuh guys, habis dong. Ini tinggal sisa tulangnya aja guys. Oke lah, karena makanan juga sudah habis, maka gua akhiri video kali ini. Buat kalian semua, jika suka dengan konten kali ini, tekan tombol like-nya dan komen jika kalian ingin memberi masukan ataupun menyapa gua, sangat amat gua persilakan. Yang penting juga jangan lupa untuk subscribe. Oke semuanya, bye bye guys, peace out.